Jadi apa attitude yang kita gunakan pada saat kita menyusun atau kita melihat referensi ya, sehingga itu dapat dimanfaatkan dengan benar. Nah, jadi kita itu harus menulis semua publikasi yang di-refer langsung. Kita jangan memasukkan di referensi makalah atau buku yang pernah kita baca, namun tidak kita refer secara langsung. Umumnya dalam suatu proses pelaksanaan riset, kita akan membaca banyak buku dan banyak sekali makalah. Tapi pada saat kita menyusun atau drafting artikel, nah itu maka yang harus dimasukkan itu hanya yang benar-benar tertulis dalam makalah itu. Jadi bukan yang semua yang pernah kita baca kita masukkan di dalam referensi. Nah, tidak seperti itu cara mainnya, tetapi apa yang kita cantumkan di dalam artikel, nah itu yang kita kutip atau yang kita nyatakan di dalam referensi. Nah, attitude atau ketentuan seperti ini itu banyak dipakai oleh reviewer dalam lomba-lomba. Jadi kita itu mempelajari apa sih syarat artikel yang baik untuk kita mengetahui itu tuh dipakai untuk apa? Kenapa kita harus tahu gitu ya untuk seperti itu. Nah, ini aplikasi terdekatnya dengan Anda adalah ketentuan ini yang dipakai oleh para reviewer lomba-lomba artikel ilmiah gitu ya, yang berbasis artikel ilmiah. Jadi para juri atau reviewer itu akan melihat kecocokan antara apa yang kita state di artikel dengan referensi. Jadi misalnya referensi itu ada Max Planck gitu ya. Oh, Max Planck ini kan fisikawan terkenal gitu ya. Nah, benar nggak kita itu menstate atau mengutip pernyataan Max Planck di dalam tulisan kita? Nah, kalau tidak ada, maka walaupun itu tidak tercantum dalam rubrik penilaian, tapi kesan juri terhadap kita itu bisa berubah 180 derajat. Artinya itu seorang juri bisa menjadi tidak respect terhadap apa yang kita tulis karena kita di poin tidak jujur. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yaitu tadi tidak jujur, tidak teliti, kemudian tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Karena menuliskan referensi yang tidak kita cantumkan secara langsung di tulisan itu di dalam daftar rujukan. Nah, itu menandakan bahwa penulisnya itu tidak berkomitmen terhadap tulisannya. Kenapa? Karena dia tidak mengecek. Jadi syukur dimasukkan aja referensinya. Nah, ini kemudian jurinya akan menilai artikel kita itu menjadi subjektif, jadi tidak fair. Nah, sehingga itu nanti kalau kalian ikut lomba-lomba yang berbasis karya ilmiah, maka attitude seperti ini tuh harus dipegang. Nah, melatihnya di mana? Melatihnya saat Anda membuat tugas di kuliah. Jadi membuat laporan praktikum atau membuat esai atau membuat bukan tingkat sama mata kuliah ya, membuat ya semacam artikel pendek dan sebagainya, dan di mana di situ dosen meminta Anda mencantumkan daftar rujukan. Nah, di situ Anda melatih attitude yang baik. Kalau memang Anda tidak membaca misalnya buku Brady, kimia dasar, tapi Anda mencantumkan bahwa Anda mengambil atau mengerjakan LKM itu berdasarkan Brady. Nah, itu berarti Anda sudah tidak memproses diri kalian itu dengan benar. Ya mungkin di mata kuliah itu ya tidak ada punishment. Paling dosennya juga enggak ngecek gitu ya. Nah, bisa saja dosennya mengecek. Nah, kalau mengecek, nah jadi persepsi dosen tersebut terhadap kalian menjadi tidak bagus lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau di fatalnya kalau kebiasaan itu Anda bawa gitu ya. Nah, itu ya Anda membuat kayak menggali lubang untuk kuburan Anda sendiri sebenarnya. Nah, jadi orang lain akan menjadi tidak respect dan merasa Anda itu bukan orang yang jujur gitu ya. Nah, itu. Jadi bagaimana hal yang sesimpel ini tuh bisa menjadi luar biasa mempengaruhi Anda gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya
dalam jumlah yang normal, referensi itu akan dimaknai dengan baik oleh pembacanya atau reviewer atau juri dan sebagainya. Jadi biasanya referensi dalam yang jumlah yang wajar itu sekitar minimal 20. Jadi kalau suatu tulisan esai yang bagus itu hanya diambil dari 5 referensi itu kurang wajar. Artinya apa? Mungkin akhirnya kan wawasannya menjadi terlalu sempit karena hanya dari 5 source saja. Nah, itu pada artikel ya. Kalau pada buku ajar memang agak berbeda. Karena buku ajar itu keupdatean informasinya itu tidak cepat. Jadi kalau sebagai sumber rujukan makanya bahan ajar itu tidak sebagai rujukan yang utama dalam suatu proposal riset, tapi dia yang kesekian gitu. Yang pertama tentu saja ada artikel yang publish maksimal 5 tahun terakhir. Nah, itu menjadi peringkat pertama dalam suatu scoring atau penilaian terhadap artikel. Adanya referensi baru dan lama, nah ini memunculkan kepercayaan yang berbeda pada makalah Anda. Jadi kenapa menggunakan referensi pada 5 tahun terakhir? Nah, karena adanya referensi terbaru ini menunjukkan bahwa hal yang kita sedang tulis itu ada perkembangannya itu baik gitu ya. Jadi sampai di 5 tahun terakhir itu banyak yang meneliti, banyak yang interest, atau memang di situ banyak kajian-kajian baru yang mensupport. Nah, kalau terbitannya itu lama gitu ya, sudah 20 tahun yang lalu. Nah, jangan-jangan topik riset kita itu ya sudah nggak ada yang meneliti. Nah, tidak ada keterbaruannya. Nah, kalau sekarang dibantu dengan Anda pakai sudah dikenalkan program apa kemarin untuk melihat ini, mengukur ini? Ada yang masih ingat namanya? Apa? Publish of? Lupa semua. Veris, Bu. Iya, Publish of Veris. Nah, itu adalah software untuk membantu kita melihat posisi apa yang kita tulis terhadap perkembangan global ya. Nah, jadi lebih mudah. Kalau dulu ya kita tuh manual, nggak ada alat bantunya seperti itu. Kemudian biasanya juga penulis tuh menyelipkan tulisan mereka sebelumnya di dalam daftar rujukan. Nah, ini sebenarnya untuk meyakinkan reviewer bahwa artikel yang kita submit itu bukan artikel pertama kita. Jadi kita sudah biasa menulis sebenarnya sudah ada rujukan sebelumnya gitu ya yang kita pakai. Nah, ini itu beberapa trik salah satu trik supaya artikel kita itu tidak di-reject oleh reviewer. Nah, detailnya nanti ini akan ada di mata kuliah penulisan publikasi ilmiah di semester 7. Nah, itu berbarengan dengan Anda pada saat itu sudah memulai mendrafting skripsi. Nah, nanti akan lebih detail karena nanti Anda akan langsung menulis dalam menulis artikel hasil skripsi Anda. Nah, itu berbarengan dengan mata kuliah ini. Itu kalau Stulit ini pengenalan. Jadi dengan aturan-aturan dalam satu penulisan itu, nah itu apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi kayak tadi itu, berarti kalau kita mau membuat karya ilmiah yang kita lombakan, referensinya harus baru, kemudian apa yang kita tulis di badan teks itu yang kita tulis di daftar pustaka. Kemudian jumlahnya, nah itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau Anda bikin karya ilmiah misalnya ya, kemudian referensinya cuma 5 itu terus semuanya weblog gitu ya. Nah itu skor Anda itu di masalah state of art keilmuannya itu akan kecil dibandingkan dengan tim lain yang menulis menggunakan referensi artikel 5 tahun terakhir gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah sekarang masalah gambar. Jadi gambar ini semakin penting peranannya dalam dokumen, terutama dokumen teknik ya. Dokumen teknik itu artinya dokumen yang digunakan
langsung untuk beberapa pengerjaan, misalnya laporan, proposal, SOP prosedur, manual, tapi sekarang juga berkembang ke artikel. Gambar juga sangat penting digunakan dalam presentasi oral. Nah, apalagi presentasi oral. Nah, kalau kayak PPT-nya Bu Evi ini banyak kalimatnya gitu ya. Nah, itu kurang menggunakan kurang menggunakan gambar. Terus gambar juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang sulit dilakukan secara verbal. Kemudian gambar ini dapat meng-highlight fakta kepada para pembaca yang ingin membaca dokumen secara cepat, disebabkan tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca keseluruhan isi dokumen. Nah, kombinasi gambar dan teks dalam proporsi yang wajar menghasilkan dokumen yang mudah dipahami dan enak untuk dibaca. Nah, ini salah satu apa ya? Jadi kalau di dalam jurnal, ini salah satu publikasi saya dengan mahasiswa S2 saya. Nah, jadi di jurnal itu abstraknya tidak berupa abstrak yang seperti kita pelajari narasi, berisi latar belakang, metode, kemudian hasil dan kesimpulan, tapi abstraknya ini berupa gambar yang menceritakan keseluruhan isi dari riset tersebut atau artikel tersebut. Nah, jadi jadi seperti ini, jadi meng-highlight topik-topik penting yang dilakukan di dalam artikel itu. Nah, jadi ini ada bakteri HTCUM 7.1 yang digunakan pada penelitian ini untuk menghasilkan ekstrak kasal protease. Nah, ekstrak kasal proteasenya itu dikontakkan. Jadi ada simbol plus ini dikontakkan dengan sisi ikan bandeng. Nah, kemudian nanti di situ akan terbentuk protease kolagen terlarut. Nah, ini bisa diendapkan dengan teknik tertentu. Nah, endapannya ini adalah kolagen protease terlarut yang tadi hasil dari situ. Nah, itu di identifikasi dan dikarakterisasi apakah benar ini kolagen. Jadi meliputi identifikasi menggunakan SEM, menggunakan SDS page, dan karakterisasinya menggunakan FTIR, DSC termogram, kelarutan, dan pada berbagai pH atau kelarutan pada berbagai NaCl. Nah, ini jadi beberapa jurnal. Nah, itu dia meminta dua jenis abstrak, jadi abstrak narasi dan abstrak gambar. Nah, sehingga ya ini tadi seperti yang di-highlight gini digunakan untuk pembaca yang ingin mereview secara cepat apakah artikel itu diperlukan atau tidak diperlukan. Aturannya ternyata sangat banyak ya. Yang pertama, buatlah gambar itu sesuai dengan intelektualitas pembacanya agar mudah dipahami. Kedua, jadi data untuk menghasilkan gambar itu, nah itu dipilih data yang menonjolkan atau mempresentasikan hasil penelitian Anda. Kemudian yang ketiga, jadi format gambar dalam satu makalah itu harus mengikuti aturan selingkung. Aturan selingkung itu aturan penulisan yang khas yang dimiliki oleh jurnal tersebut karena ini bisa berbeda-beda antar setiap jurnal. Kemudian gambar itu harus tetap sederhana dan mudah diidentifikasi. Jadi gambar itu hasil jadi gitu ya. Jangan sampai orang yang membaca gambar itu masih harus melakukan perhitungan dan interpretasi gambar lagi untuk memahami grafiknya. Jadi grafik itu harus jelas sumbu X dan sumbu Y dan tidak mengakibatkan adanya pemahaman yang ambigu terhadap satu gambar. Kemudian yang kelima, jangan penuh disesaki dengan kalimat, jadi teksnya itu diusahakan seminimal mungkin, tetapi bisa merepresentasikan gambar tersebut. Dan keenam, jangan lupa mengucapkan terima kasih, terutama gambar-gambar yang diambil dari luar tim publikasi itu. Kemudian yang ketujuh, jika Anda memasukkan gambar dalam teks, maka
tempatkan gambar tersebut di sekitar teks yang akan menjelaskan. Jadi maksudnya jangan terlalu jauh intinya teksnya itu. Jangan misalnya narasi deskriptifnya mengenai gambar itu ada di halaman 3, terus gambarnya ada di halaman 5. Setidaknya dia ada di halaman 4. Jadi jangan terlalu jauh dari teks utamanya atau teks yang mendeskripsikan gambar itu. Sedang yang ke-8, jadi sumbu-sumbunya, kurva-kurvanya harus jelas. Untuk label itu tidak boleh kurang dari 8 poin. Jadi minimal 10 supaya bisa diidentifikasikan dan diverifikasi dengan benar. Nomor 9, ya, jadi judul gambar atau judul grafik itu dibuat di bawah grafik dengan penomoran menggunakan angka Arab. Ya, ini sama, jangan terlalu banyak menambahkan teks atau jangan terlalu sedikit mendapatkan teks. Nah, yang 11 ini ini kurang bagusnya kenapa? Karena skalanya kayaknya. Nah, ini kan skalanya dilebarkan. Ya, jadi sebentar, ini mau ngomong apa sih dia ini? Untuk membuat grafik, pikirkan kesetimbangan penempatan kurva. Usahakan kurva mengisi seluruh ruang dalam sumbu grafik. Gambar 12.1 ini kurang bagus karena gambarnya itu hanya ada di sisi kiri. Nah, supaya gambar ini lebih bermakna, nah ini sumbu X-nya skalanya yang diubah. Nah, jadi kalau di sini itu gambarnya hanya sampai 400, itu 400-nya itu hanya 1/4 dari bidang grafiknya. Nah, kalau yang ini hampir separuh grafik lebih ya. Jadi skala sumbu X-nya yang diatur sehingga kurvanya itu tidak hanya menumpuk di salah satu sisi bidang gambar. Nah, kemudian ini adalah grafik yang kurang baik. Kenapa? Karena ini tidak memunculkan interpretasi bahwa terjadi peak atau terjadi perubahan di sini. Nah, kalau hal seperti ini yang sumbu X-nya yang digonta-ganti, diturunkan supaya gambar yang cuman melekendut ini ya, nah itu bisa peak yang tajam dengan cara ini absorbansinya ini skalanya, jadi bukan datanya ya yang diubah, skalanya saja. Kalau datanya itu tetap nggak berubah. Nah, sehingga dengan mengubah skala sumbu X atau sumbu Y yang sesuai, nah grafik itu menjadi memenuhi ruang gambar dan peak yang diharapkan ini kelihatan terjadi ada daerah perbedaan peak gitu ya. Nah, kemudian pencetakannya itu harus jelas. Nah, sehingga di dalam artikel itu banyak orang yang mengubah gambar atau grafik atau kurva itu hanya dalam bentuk hitam dan putih. Karena kalau diberi warna itu cenderung biasanya gampang ngeblurnya ya, gampang ngeblurnya. Nah, yang tidak boleh itu kita tidak boleh mengedit hasil datanya. Tapi yang bisa kita edit itu hanya layoutnya saja. Nah, apa contohnya ini? Kenapa keluar itu? Oh, ini skalanya. Nah, ini skalanya. Jadi kalau gambarnya asli itu ini ya. Nah, oh enggak, ini bukan perkara skala. Jadi ini kalau datanya nggak boleh dirubah. Tapi kalau editing layoutnya boleh saja. Sehingga yang ini tuh jadi
Nah, jadi lebih bersih, lebih rapi. Kemudian yang terakhir, nah itu tadi sebenarnya di awal tadi juga sudah Ibu sampaikan. Jadi gambar di dalam artikel itu ada maknanya, ada artinya, dan dapat kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Nah, jadi yang pertama misalnya kita ingin mencari info yang cepat mengenai sesuatu. Nah, kita concern hanya melihat dari gambar yang disajikan di situ. Nah, jadi kalau tidak relevan dengan yang kita cari ya sudah dibuang. Kalau yang relevan ya disimpan sementara dulu, nanti kalau sudah terkumpul biasanya baru dibaca lagi perlahan-lahan. Kemudian gambar ini juga sangat bermanfaat untuk memudahkan pemahaman materi yang sedang dibahas di situ. Nah, jadi ini aplikasinya adalah untuk cara belajar. Jadi kalau Anda belajar, bisa saja itu ada orang yang dapat cepat memahami kalau ada gambarnya. Tapi ada orang yang tidak gitu ya. Nah, untuk kebanyakan orang normal biasanya akan lebih memudahkan kalau ada gambar atau ilustrasi yang menunjang narasi yang ada di situ. Nah, sehingga itu bisa digunakan untuk trik cara belajar. Jadi misalnya buku paket biologi umum gitu ya. Nah, itu kan ada gambar-gambarnya banyak gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengkeep ingatan kita gambar ini itu menceritakan tentang ini, gambar ini. Nah, itu kita dapat memahami materi yang misalnya dalam metabolisme ya, metabolisme glikolisis saja. Itu kan ada 11 reaksi dengan 10 enzim. Nah, kalau kita membaca narasinya, itu narasinya panjang, bisa sampai 3 halaman. Tapi kalau kita melihat proses metabolisme karbohidrat itu dalam satu tayangan gambar atau apa ya? Atau ya gambar atau ini grafik gitu ya. Nah, itu kita akan lebih terbantu untuk menyamakan persepsi yang dimaksud dengan topik tersebut. Nah, itu sih yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kelas Gimit-nya mungkin sudah bisa kita selesaikan. Nah, tinggal tugas terstrukturnya karena minggu ini saya tidak memberi tugas struktur. Nah, maka tugas strukturnya dikerjakan dikumpulkan minggu depan. Jadi materi yang tadi Ibu tanyakan itu yang materi yang Ibu tanyakan, yang Ibu sematkan di Simpejar ya. Jadi metode hasil pembahasan dan kesimpulan. Ya, sebelum benar-benar Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.